Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabar kalian? Bapak berharap kalian di sana sehat-sehat saja. Kalian telah memasuki semester 2. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang peta konsep pada bab 3, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, peta konsep Khulafaur Rasyidin, yaitu yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin, dimana pada subbab ini kita akan bahas dulu tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh tentang Khulafaur Rasyidin, siapa-siapa saja yang menjadi Khulafaur Rasyidin, kita akan bahas dulu apa sih sebenarnya Khulafaur Rasyidin itu sendiri, sehingga ini menjadi sebuah dasar memahami Khulafaur Rasyidin secara utuh, memahami hakikat Khulafaur Rasyidin, memahami konsep Khulafaur Rasyidin. Maka yang akan kita bahas dulu adalah pengertian Khulafaur Rasyidin. Di samping itu, kita akan bahas tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Untuk kita tahu bahwa munculnya Khulafaur Rasyidin itu penuh dengan dinamika perjalanan sejarah para sahabat, sehingga kita perlu pula memahami tentang bagaimana latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Baru kemudian kita memasuki pada biografi Khulafaur Rasyidin. Jadi ini inti dari sebuah pembelajaran pada bab ini. Kita akan mempelajari tentang biografi Khulafaur Rasyidin, di mana kita akan mempelajari biografi Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kita akan mempelajari Umar bin Khattab, kemudian kita akan mempelajari Utsman bin Affan, kemudian kita akan mempelajari Ali bin Abi Thalib. Nah, tentu di dalam pembahasan kali ini bukan hanya sebatas biografi, tetapi pada pembelajaran kali ini kita akan juga membahas atau mendalami bagaimana prestasi Khulafaur Rasyidin, dimana ketika kita mempelajari prestasi Khulafaur Rasyidin ini, harapannya kita bisa mengambil sebuah ibrah. Kita bisa mengambil sebuah ibrah bagaimana Abu Bakar As-Siddiq dalam mengukir prestasi, kemudian di samping kepribadian bagaimana Abu Bakar sendiri tekun di dalam menjalani amanah sebagai seorang khalifah dan sebagainya. Ini yang kelak ini akan kita contoh, artinya yang dapat kita teladani. Samping itu kita akan membahas tentang bagaimana prestasi Khulafaur Rasyidin. Ini penting kita pelajari, karena dengan pelajari prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan tokoh-tokoh Khulafaur Rasyidin. Kita juga akan mendalami tentang bagaimana prestasi Utsman bin Affan, prestasi Umar bin Affan, dan yang
terakhir adalah kita akan mendalami bagaimana prestasi Ali bin Abi Thalib. Dengan mempelajari biografi serta prestasi Khulafaur Rasyidin ini, maka harapannya kita bisa mengambil keteladanan, kita bisa mengambil ibroh, ya, bagaimana sejarah Khulafaur Rasyidin. Sebab biar bagaimanapun prestasi-prestasi Khulafaur Rasyidin itu sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Di antaranya adalah mushaf, misalkan mushaf Al-Quran, ya, mushaf Al-Quran, di mana pada zaman Abu Bakar, Umar, pada saat Umar itu sudah dimulai pembukuan Al-Quran. Kita tidak bisa membayangkan jika seandainya Al-Quran tidak terbukukan, maka mustahil kita akan bisa mempelajari Al-Quran. Kita patut berterima kasih kepada para sahabat, terutama Khulafaur Rasyidin ini yang telah membukukan Al-Quran sehingga sampai hari ini kita bisa membaca Al-Quran. Nah, sebagaimana mushaf itu adalah yang sampai pada tangan kita adalah mushaf Utsmani. Di antara prestasi yang lain adalah misalkan kalender Hijriyah. Ini kan prestasi yang telah diukir oleh Umar bin Khattab, sehingga kita umat Islam bisa memanfaatkan kalender itu sampai hari ini. Dan masih banyak lagi prestasi-prestasi yang telah diukir oleh Khulafaur Rasyidin. Nah, nanti kita akan pelajari, ya. Jadi kesimpulannya bahwa peta konsep pada kesempatan kali ini atau pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah kita akan membahas tentang latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin. Tentu di situ ada pengertian Khulafaur Rasyidin, kemudian latar belakang. Setelah itu kemudian kita akan membahas tentang biografi Khulafaur Rasyidin yang meliputi biografi Abu Bakar As-Siddiq, meliputi biografi Umar bin Khattab, meliputi biografi Utsman bin Affan, meliputi biografi Ali bin Abi Thalib, serta bagaimana prestasi keempat sahabat tersebut atau keempat khalifah Khulafaur Rasyidin tersebut. Lantas bagaimana, apa sih karakter yang akan dikembangkan pada pembelajaran kali ini atau pada pembelajaran bab 3 ini atau tentang Khulafaur Rasyidin ini? Yang akan dikembangkan, karakter yang akan dikembangkan adalah pertama takwa, ya, takwa. Ini menjadi sebuah acuan utama. Karena tujuan dari sebuah ilmu itu sebenarnya adalah mampu mendekatkan dan mengenalkan pada Sang Khalik. Jadi apapun ilmu, sebenarnya tujuan pertama adalah mengenal Allah dan kemudian menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Intinya itu, ya, termasuk diantaranya kita mempelajari secara kebudayaan Islam. Ya, diharapannya dengan melalui sejarah ini kita dapat mengambil ibrah dan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, takwa ini yang akan dikembangkan terutama pada kompetensi inti 1, kan seperti itu. Yang kedua adalah gigih. Ya, banyak sekali ibrah yang bisa kita ambil, kegigihan para sahabat terutama Khulafaur Rasyidin, sehingga sampai hari ini kita kenal banyak prestasi yang diraihnya, ya. Jadi tidak, prestasi diraih itu tidak bisa lepas dari sebuah kegigihan dalam berjuang. Nah, kita tahulah Abu Bakar As-Siddiq itu perjuangannya bagaimana, Umar bin Khattab itu perjuangannya bagaimana,
Utsman bin Affan juga bagaimana, Ali bin Abi Thalib juga bagaimana ya. Sehingga beliau-beliau ini sampai hari ini masih kita kenal baik ya, dan menjadi sebuah sahabat-sahabat besar ya, yang telah mengisi ruang sejarah besar pula, yaitu tentang Khulafaur Rasyidin. Kemudian karakter yang akan dikembangkan lagi pada pembelajaran kali ini adalah cinta tanah air ya, cinta tanah air. Harapannya apa setelah kalian pelajari Khulafaur Rasyidin ini, tentang sejarah Khulafaur Rasyidin ini, kita akan memahami atau akan mengembangkan atau memiliki karakter cinta tanah air. Kenapa kok ada cinta tanah air? Apa kaitannya dengan sejarah Khulafaur Rasyidin? Kita tahu bahwa terselenggaranya atau bisa dilaksanakannya ajaran Islam itu tidak bisa lepas dari ketentraman, kenyamanan, keamanan tanah air yang kita pijak ini. Dengan tanah air yang aman, dengan tanah air yang kondusif, maka ajaran Islam ini dapat kita laksanakan dengan baik. Nah, untuk tetap menjaga kondusivitas, menjaga agar tanah air ini tetap aman, damai dan sebagainya, tentu harus ada rasa kecintaan terhadap tanah air dari semua komponen elemen bangsa, sehingga dari sini kita bisa sama-sama menjaga tanah air kita ya, sehingga ketika tanah air kita aman, maka kita akan mudah pula di dalam mengimplementasikan ajaran-ajaran agama Islam, kan seperti itu. Jadi penting kemudian kita kembangkan karakter cinta tanah air. Jadi kalian juga harapannya bisa mengambil sebuah ibroh bagaimana cinta tanah air dari sebuah pelajaran yang diberikan oleh Khulafaur Rasyidin. Di samping itu, karakter yang akan dikembangkan lagi lah semangat ya, semangat di dalam mencari ilmu, semangat di dalam berjuang ya, semangat di dalam aktivitas baik di sekolah, di masyarakat, di keluarga, terutama di dalam hal-hal yang positif. Di samping semangat, kita juga harus peduli. Nah, karakter yang lain yang akan kita kembangkanlah peduli terhadap sesama, terhadap lingkungan, terhadap teman-teman ya. Jadi banyak sekali ibrah sebenarnya yang kita ambil dari Khulafaur Rasyidin ini, dari sisi aspek kepedulian para sahabat itu, para Khulafaur Rasyidin itu ya. Sehingga ketika kita mempelajari Khulafaur Rasyidin, harapannya kita telah membawa, kita telah menangkap karakter-karakter para sahabat itu, terutama kepedulian mereka terhadap sesama, sehingga kita bisa contohnya ya, seperti itu. Jadi ini sifat peduli. Yang terakhir adalah kreatif ya, karakter kreatif. Kreatif itu adalah sebuah kunci. Sebuah peradaban itu akan berkembang dengan baik ya. Jadi Bapak berharap pula dengan kalian juga memiliki kreativitas di dalam belajar ya, tidak hanya mengandalkan apa yang telah diberikan oleh Bapak Guru atau Ibu Guru, tetapi kalian bisa berinovatif, berkreatif, mencari sumber belajar lain yang sekiranya dapat dimanfaatkan di dalam menunjang proses pembelajaran, kan seperti itu. Nah, jadi itu peta konsep yang nanti akan kita pelajari pada bab Khulafaur Rasyidin ini, sehingga kiranya
Dengan peta konsep ini kalian telah mempunyai gambaran, ya, kira-kira apa yang akan kalian pelajari tentang Khulafaur Rasyidin tersebut, kan seperti itu. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.